Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Kamis tanggal 25 September 2025. Dari Bukit Sion, saya menyapa ibu bapa, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Semoga dalam keadaan sehat karena rahmat, berkat, dan pertolongan Tuhan. Kita akan memulai aktivitas kita hari ini dan kita akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari 2 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya, mari kita minta kekuatan dan pertolongan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam Kristus Yesus, diagungkanlah kiranya nama-Mu. Terima kasih Engkau menolong, mengasihi dan memberkati kami, membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan melindungi kami. Biarlah ya Bapa, kami senantiasa dalam pertolongan dan pengasihan-Mu. Kami akan membaca firman-Mu, ya Roh Kudus kuasai kami, agar firman-Mu itu dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan demikian. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dari bacaan ini, kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pelayanan kasih, yaitu kesehatian jemaat Makedonia untuk melayani Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudara, biasanya kalau kita berjumpa, kita saling bersalaman dengan mengucapkan shalom, selamat pagi, selamat malam, selamat hari Minggu, selamat dan sukses, dan lain sebagainya. Saling menyapa dengan senyum yang terbaik, bukan hanya
kiri kanan, tapi juga ke depan, ke belakang. Dan setelah kita berjabat tangan dengan senyum yang ramah, kita melihat wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang ganteng. Tapi bisakah kita mengetahui siapa di antara kita yang mempunyai masalah yang paling berat? Susah ya kalau baru bersalaman, oh ini punya masalah, ini punya pergumulan. Dan sebab yang pasti masing-masing punya masalah dan pergumulan, tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita menjadi lebih kuat, malahan kita bisa menolong orang lain. Ini memang luar biasa. Begitulah hidup kekristenan, semakin berbagi, semakin memberi, semakin berkelimpahan berkat. Meskipun hidup kita sulit, tapi kita bisa menjadi berkat dengan berbagi. Berbagi adalah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Kalau saya memberikan sesuatu, nanti saya bagaimana? Karena saya sendiri yang punya kebutuhan. Apa yang bisa saya kasih? Kalau saya sendiri ada kesusahan, hari ini kita mau belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia. Seperti yang saya katakan tadi. Kesehatian jemaat-jemaat Makedonia menjadi teladan dalam pelayanan. Makedonia adalah salah satu provinsi di Kerajaan Romawi yang di dalamnya ada jemaat Filipi, ada jemaat Tesalonika, ada jemaat Berea. Dan jemaat-jemaat itu sedang mengalami penganiayaan, bahkan mereka menderita. Mereka miskin secara material, atau dalam hal ini mereka miskin dalam harta benda. Tapi teladan mereka adalah mereka memberi diri secara penuh kepada Kristus. Karena ada kasih Kristus dalam hidup mereka, sehingga ada sukacita mereka melimpah setiap saat. Kasih Kristus mendorong mereka untuk memberi dalam kerelaan, dan mereka memberi lebih daripada apa yang diharapkan. Mereka miskin memang secara materi, tapi mereka kaya dalam kemurahan hati. Bagaimana dengan jemaat di Korintus? Korintus itu kota pelabuhan yang ramai di provinsi Akaya. Masyarakatnya majemuk secara rohani jauh lebih mapan, atau mereka kaya dalam hal harta benda. Mereka sudah mulai melakukan aksi untuk menopang jemaat di Yerusalem. Tapi terhenti bukan karena mereka tidak mampu. Paulus menyebut mereka memang kaya secara materi, tapi miskin dalam kemurahan hati. Ibu bapa, saudara-saudara, karena itu Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus supaya mereka belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia, supaya mereka juga kaya dalam berbagai kebaikan, karena mereka punya peluang dan kesempatan untuk berbagi dari kelebihan mereka. Paulus menekankan jemaat Korintus melakukan itu karena harta milik dan semua yang ada dalam hidup adalah karunia Tuhan. Semua hanya anugerah semata, karena Kristus sudah memberi teladan, yaitu Kristus yang kaya menjadi miskin, agar kita yang miskin menjadi kaya. Sangat jelas dalam bacaan kita ini. Di sini dalam teks ini memberi bukan hanya paksaan, bukan hanya pelaksanaan, tapi sebuah ketulusan hati supaya ada keseimbangan, yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, serta di antara sesama jemaat ada kerinduan untuk saling melengkapi. Seimbang berarti seirama dalam perbedaan. Yang satu tidak merasa lebih dari yang lain.
Ibu bapak saudara-saudara, dalam konteks pelayanan bukanlah soal seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar hati kita dalam memberi. Paulus berupaya menyadarkan mereka semua bahwa pemberian mereka tidak sebanding dengan kekayaan keselamatan dari Yesus. Kita memberi karena kita percaya Yesus Kristuslah yang lebih dulu memberikan kepada kita. Dengan kerelaan untuk menyelamatkan kita, dengan kasih karunia-Nya itu dianugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, hendaklah kita kaya dalam pelayanan kasih. Dalam teks ini, Paulus menekankan bahwa kesehatian dalam jemaat bukan hanya terlihat dalam ibadah, tetapi juga dalam kepedulian terhadap sesama. Dari jemaat Makedonia, kita belajar bahwa kesehatian dalam pelayanan ditunjukkan melalui ketulusan dalam memberi, semangat dalam membantu sesama, dan mengikuti teladan Kristus dalam berkorban. Jemaat yang sehati bukan hanya beribadah bersama, tetapi juga berbagi beban dan berkat yang satu terhadap yang lain. Lebih baik satu tindakan nyata yang baik daripada 1000 kata yang baik. Ibu bapa, saudara-saudara, semangat Injili karena kita sudah dimenangkan oleh Kristus Yesus. Sudah lebih 100 tahun Injil masuk di daerah kita di Toraja ini. Mesti menggerakkan kita semua untuk ada di dalam kesehatian, untuk saling menopang, untuk saling bertolong-tolongan dengan sukacita. Sudah secantik-cantiknya kita dan seganteng-gantengnya kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, maka bersehatilah, bersemangatlah untuk berbagi dan memberi. Kepada semua orang yang tua maupun yang muda, yang kaya maupun yang miskin, yang besar ataupun yang kecil. Kepada semua orang berilah kasih, kepada dirimu sendiri berilah hormat, kepada seorang sahabat berilah hati kita, kepada teman, kepada seorang musuh pribadi berilah pengampunan, kepada anak-anak, kepada orang-orang di sekitar kita berilah teladan yang baik. Kepada orang tua kita berilah kepatuhan, berilah kesetiaan, berilah kehormatan dan kebanggaan lewat perilaku kita. Kepada Tuhan berilah hidup dalam persembahan dan pelayanan yang terbaik. Semoga Roh Kudus menolong, mengasihi dan memberkati kita untuk menjadi saluran berkat dalam berbagai pelayanan di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami masyurkan, dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Engkau sudah menolong dan mengasihi kami. Engkau telah memberkati kami. Biarlah firman itu senantiasa mengingatkan kami untuk mensyukuri segala berkat yang kami alami, mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan, mensyukuri berkat jasmani Engkau memberikan tubuh, penampilan yang cantik, yang ganteng. Engkau memberikan kehidupan yang layak. Engkau memberikan kehidupan yang patut untuk bersukacita, memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dalam aktivitasnya, dalam kesibukannya.
agar setiap anak-anak Tuhan hanya dan boleh mengandalkan Tuhan saja, bukan mengandalkan pikiran kami, bukan mengandalkan kekuatan kami, melainkan hanya mengandalkan Tuhan saja. Bapa di surga, dengarkanlah doa kami, dengarkanlah permohonan kami, ampunkan salah dan dosa kami, karena kami meminta kepadamu, kami bersyukur kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kursemanga puang pasake kami.